Nikmatnya rebahan di atas rumput, langit biru penuh rona, kicau burung saling bersautan, sang mentari rengkuhkan dekap dalam hangat. Awan berbagai rupa terus berarak, membumbung tinggi di angkasa. Lalu tiba-tiba terdengar gemuruh keras di kejauhan. Kamu tersentak bangun. Awan tebal raksasa siap menghadangmu. Nyalimu jadi ciut, bukan karena ukurannya, tapi bentuknya menyerupai tengkorak. Tenang, semua aman kok. Sebetulnya yang barusan itu bukan awan. Beberapa tahun lalu, asap tebal berbentuk tengkorak muncul di atas Gunung Vesuvius di Italia. Gunung ini telah memusnahkan kota kuno Pompei dari muka bumi. Dan pastinya pada saat itu banyak orang khawatir gunung ini akan meletus lagi. Leganya, gunung berapi ini ternyata masih tidur pulas. Jadi, awan tengkorak yang terkenal ini muncul karena kebakaran hutan di dekat gunung. Tapi, penduduk setempat menyaksikannya. Sebagian berspekulasi kalau kebakaran dan tengkorak ini sengaja dibuat. Cerita klise sih. Centralia di Pennsylvania, populasinya, coba lihat sekeliling. Kok jadi merinding gini ya? Tanahnya gersang, tanpa binatang maupun manusia. Bangunannya juga kosong. Retakan dan kerikil berserakan di jalanan. Tidak ada kendaraan pastinya. Asap tebal mengepul di sana-sini. Kota ini telah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Centralia dulunya menjadi kota tambang. Salah satu area tambangnya terbengkalai sehingga penduduk setempat memanfaatkannya sebagai tempat sampah. Menurut keterangan dari sejumlah pihak, otoritas setempat kemudian membakar sampah itu. Upaya mereka rupanya gagal. Loh, memangnya apa yang keliru? Api itu menjalar masuk ke terowongan tambang, membakar batu bara di dalamnya, dan sejak saat itu, apinya terus berkobar. Kadar karbon dioksida seketika melonjak. Akibatnya, mereka harus menutup lokasi tambang lain untuk menjaga keselamatan. Kebakaran itu tidak bisa dipadamkan karena apinya sudah menjalar di bawah tanah Centralia. Suhu di situ terus memanas dan tanahnya semakin asam. Asap dan kabut perlahan menyelimuti jalanan. Pada tahun 2017, penduduknya tinggal 5 orang. Beralih ke Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Saat menapakkan kaki di permukaan esnya yang bening, kamu bisa melihat lapisan bawahnya. Tak ada ikan, yang ada cuma gelembung es misterius. Tampak seperti awan kecil yang membeku di dalam es atau malah ubur-ubur beku. Ribuan gelembung kecil ini berasal dari metana. Jangan coba-coba menyentuhnya ya, bahaya. Metana sangat mudah terbakar. Gelembung ini bersumber dari bakteri penghasil metana. Sumber energinya berasal dari daun, rumput, serangga, dan bahan organik lain yang tercebur ke danau. Saat bersentuhan dengan air yang super dingin ini, metana berubah jadi puluhan ribu bola es kecil. Dan ketika esnya mencair, bola ini akan meletup dan mendesis. Pada saat-saat tertentu, kalau terkena api, danau ini akan berubah seperti gunung yang sedang meletus. Jangan coba-coba bermain api di situ ya, kalau tak mau dapat julukan baru, si gosong. Danau serupa juga ada di dekat pesisir Samudra Aktik. Malah, ukuran gelembungnya bisa lebih besar dari balon udara. Memang terlihat cantik sih, tapi tetap berbahaya. Masih soal danau tak biasa nih. Yuk beralih ke Jawa Timur, matamu dimanjakan oleh pemandangan gunung berapi yang gagah di balik pepohonan dan rumput lebat. Gunung ini memang terlihat sedang tidur, tapi dari puncaknya keluar asap. Kamu pun mendakinya. Setelah lelah, gerah, dan ngos-ngosan, saatnya menikmati udara sejuk. Wah, bagus, akhirnya sampai puncak juga. Tapi di kawahnya kok tidak muncul lava mendidih? Yang ada malah danau indah berwarna biru cerah, mirip oasis. Asik, pasti seger deh kalau berenang di situ. Kamu bergegas turun dan bersiap untuk menceburkan diri. Eits, tunggu dulu. Itu bukan air loh, tapi asam. Gas belerang mengalir masuk ke danau dari bawah gunungnya. Airnya banyak mengandung logam. Saat gas belerang ini bercampur dengan logam, terbentuklah asam berwarna biru itu. Cantik ya? Tapi sebaiknya kamu turun ke desa terdekat saja, beristirahat di situ dulu. Lalu, muncak lagi di malam hari, saat udaranya sejuk. Danau ini memancarkan sinar dalam gelap. Di atasnya akan terlihat percikan awan-awan kecil yang menyala terang. Gas belerang dari danau bergerak naik dan bercampur dengan udara, menghasilkan warna biru terang. Tapi ingat ya, tetap jaga jarak. Setelah melihat ke langit, bawah tanah, gunung berapi, dan danau, saatnya menuju ke laut.
Yuk berlayar dengan yacht. Nah, fenomena ini bisa terjadi di mana saja kok. Air lautnya sangat jernih dan tenang, layarmu juga diam, tak ada angin yang bertiup. Semuanya begitu lengang. Barusan suara apa tuh? Jelas, terdengar sangat keras. Sesaat kemudian, muncul gelombang raksasa yang jauh lebih tinggi dari tiang kapalmu, lalu menghantamnya. Yachtmu akhirnya berhasil menjaga keseimbangan dan gelombang besar itu seketika lenyap. Nah, kamu baru saja selamat dari serangan rogue wave. Sebagian ilmuwan memperkirakan arus ini terjadi saat arus laut permukaan menghantam angin haluan yang kencang. Ilmuwan lain berpendapat fenomena ini disebabkan oleh arus panas dan arus dingin yang saling bertabrakan. Menurut teori populer lain, biang keladinya adalah interferensi gelombang. Jadi, gelombang kecil terakumulasi membentuk satu gelombang raksasa. Nah, kalau teori favoritku sih kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, gelombang laut mendapat kekuatan super. Dari sekian banyak gelombang, salah satunya akan menyedot semua energi. Setelah mendapat kekuatan penuh, gelombang ini menghempaskannya. Karena itulah terjangannya sangat kuat dan berlangsung dalam sekejap. Oke, lalu bagaimana dengan awan? Ngeri ya? Bisa jadi sih, apalagi kalau wujudnya berupa awan petir raksasa. Ada lapisan abu-abu dan hitam yang menghalangi matahari, bulan, dan bintang. Saat sedang bersantui ria di halaman belakang, kamu melihat awan petir. Kemudian terjadi badai petir, hujan es, banjir, dan bahkan tornado. Semua fenomena ini mudah dideteksi karena kemunculannya sangat kentara, tebal, pekat, dan gelap. Bahkan bagian dalamnya bisa saja berkilat karena terdapat petir. Awan ini memang menakutkan, tapi sebelum kamu ngacir, yuk cari tahu dulu proses pembentukannya. Awan ini sangat mirip roller coaster. Semisal kamu jadi tetesan air yang terkumpul dengan tetesan lain di lautan. Semuanya menunggu giliran untuk naik ke roller coaster yang baru datang. Oke, sudah saatnya. Kencangkan sabuk pengamannya dulu ya. Loh, kok masih diam? Nah, kamu mulai merasakannya. Roller coastermu mulai naik, semakin tinggi, dan terus meninggi. Tetesan air lain sepertimu sudah ada di bawah sana. Semuanya terlihat kecil. Sementara kamu terus naik, menunggu hempasan dahsyat. Tapi kok tidak terjadi apa-apa? Wah, kamu sudah sampai di atas awan. Suasananya tak begitu menakutkan kok. Karena teman-temannya banyak. Bagus dong. Brrr, udaranya mulai dingin. Semua temanmu juga merasakannya kok. Selanjutnya, kamu berubah jadi kristal es bening yang sangat cantik. Awan memang penuh karena terisi oleh tetesan air lain. Masih bisa santuy lah. Dan bersenang-senang. Wah! Roller coasternya berbalik arah dan kamu mulai terjun bebas. Awalnya lambat, lalu semakin cepat dan terus ngebut. Banyak sekali temanmu yang jatuh lagi ke tanah. Ada yang memegangi pembatas roller coaster, ada juga yang terbahak sambil melambaikan tangan di udara. Wuhu! Piuk! Ngeri! Mending naik petir aja lah. Wahana ini sudah disiapkan agar kamu segera naik. Lalu bermain bom-bom kar di langit yang tinggi. Semakin sering kamu bertabrakan dengan sesama tetesan air, akan semakin dahsyat petirnya. Tapi tidak semua petir muncul di awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanik. Sesuai namanya, petir ini terbentuk di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunungnya meletus hampir setiap hari lalu memuntahkan awan hitam yang mengepul di udara. Memang mengerikan ya, awan vulkanik disertai petir. Petir biasa terjadi selama badai saat kristal es saling bertabrakan. Sementara petir vulkanik terjadi saat abu vulkanik saling bertabrakan, membentuk friksi, lalu menghasilkan cahaya terang di langit. Oke, sebaiknya kita tuntaskan perjalanan kali ini menuju tempat yang aman dan indah. Please deh, jangan ada roller coaster lagi. Nah, kita sampai di Gurun Atacama di Chili Utara. Inilah salah satu tempat terkering di dunia. Di dalamnya tersimpan rahasia cantik loh. Setiap 3-5 tahun, berbagai rupa bunga akan seketika bermunculan. Tempat ini sangat terkenal dan disebut-sebut sebagai gurun yang berbunga. Benih bertebaran di tanah menunggu guyuran hujan. Saat airnya cukup, sekitar 200 jenis bunga akan bermekaran. Gurun yang biasanya berwarna kuning ini akan terlihat ungu, putih, hijau, dan pink.